Salam kerahiman. Hari ini 27 Januari. Kita akan baca dari 651 dan 654. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 651. Ya Allah yang tak terselami, betapa besarnya kerahiman-Mu. Ia melampaui paduan pengetahuan seluruh umat manusia dan malaikat. Semua malaikat dan semua manusia telah muncul dari lubuk kerahiman-Mu yang lembut. Kerahiman adalah bunga kasih. Allah adalah kasih. Dan kerahiman adalah perbuatannya. Dalam kasih, kerahiman itu dikandung dalam kerahiman, kasih diungkapkan. Segala sesuatu yang aku lihat berbicara kepadaku tentang kerahimannya. Bahkan, keadilan Allah sendiri berbicara kepadaku tentang kerahimannya yang tak terbatas, sebab keadilan pun mengalir dari kasih. 654. Kini aku mengerti bedanya pengakuan dosa dan bimbingan rohani. Dalam pengakuan dosa, orang hanya mengakukan dosa-dosanya. Sedangkan bimbingan rohani adalah hal yang sama sekali berbeda. Tetapi bukan ini yang ingin aku bicarakan. Aku ingin berbicara tentang suatu hal aneh yang terjadi padaku untuk pertama kalinya. Ketika Bapa pengakuan mulai berbicara kepadaku, aku tidak memahami satu kata pun. Kemudian aku melihat Yesus yang tersalib dan ia berkata, "Dalam sengsarakulah, engkau harus mencari terang dan kekuatan." Sesudah pengakuan dosa, aku merenungkan sengsara Yesus yang pedih, dan aku memahami bahwa apa yang aku derita bukanlah apa-apa dibanding sengsara Sang Juru Selamat. Aku juga memahami bahwa bahkan ketidaksempurnaan yang paling kecil pun merupakan penyebab dari penderitaan yang pedih itu. Maka jiwaku dipenuhi penyesalan yang amat besar, dan baru kemudian aku merasakan bahwa aku berada dalam samudera kerahiman Allah yang tak terselami. Oh, betapa sedikitnya kata-kata yang kumiliki untuk mengungkapkan apa yang sedang kualami. Aku merasa bahwa diriku hanyalah setetes embun yang tenggelam dalam kedalaman samudera kerahiman ilahi yang tak terbatas. 27 Januari. Ya Allah yang tak terselami, betapa besarnya kerahiman-Mu, melampaui paduan pengetahuan manusia dan malaikat. Kerahimannya begitu besar, samudra luas, tidak terbatas, tidak terselami, tidak dapat dimengerti. Bahkan di sini oleh Suster Faustina dikatakan melampaui paduan pengetahuan manusia dan malaikat. Jadi enggak ada manusia, enggak ada malaikat yang bisa memahami, mengerti tentang kerahimannya Tuhan yang tidak terselami. Kerahiman adalah bunga kasih. Allah adalah kasih, dan kerahiman adalah perbuatannya. Jadi jelas ya yang dimaksud di sini. Allah adalah kasih, dan kerahiman itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan sebagai bukti kasih-Nya. Dalam kasih, kerahiman itu dikandung. Dalam kerahiman, kasih diungkapkan. Jadi kasih dan kerahiman ini menjadi satu kesatuan. Dalam kasih, kerahiman itu dikandung. Dalam kerahiman, kasih itu diungkapkan, dinyatakan. Nyata ya. Contoh yang gampang. Kita suami istri misalnya. Saya bilang ke suami saya mengasihi engkau. Saya mencintai engkau. Kata-kata itu nggak menunjukkan apa-apa. Kata-kata itu baru betul-betul menunjukkan bukti cinta, bukti kasih kalau sudah nyata dalam perbuatan. Segala sesuatu yang aku lihat berbicara kepadaku tentang kerahimannya. Jadi apa yang dilihat oleh Suster Faustina itu semua berbicara tentang kerahimannya. Dia, kalau menurut saya ya, Suster Faustina harus punya kerahiman Tuhan dulu, baru dia bisa melihat
Kalau kita awam biasa, kita bukan orang kerahiman, atau contoh yang gampang. Dulu waktu saya kerja, pertama saya nggak pernah takut sama orang. Kalau saya betul ya. Jadi dalam suatu rapat, kalau saya merasa saya bisa memberikan pendapat, memberikan solusi, memberikan usul, saya bicara. Tanpa saya takut salah, takut ditegur orang, takut dimarahin orang. Pernah suatu kali saya berbicara, tiba-tiba, ini dalam rapat ya, jadi ada dua perusahaan. Waktu itu ceritanya mau gabung. Saya mewakili perusahaan A, sedang berbicara dengan sisi perusahaan B. Tapi perusahaan B ini bosnya agak otoriter, agak mau menang sendiri, kerjanya bisanya nyalah-nyalahin orang. Nah, saya dari perusahaan A merasa saya harus jawab dan saya berbicara. Begitu saya berbicara, bos perusahaan B itu langsung tegur bos saya, bukan saya loh, tegur bos saya. Dia bilang, itu siapa? Dia berhak bicara atau tidak? Dia berhak mewakili PTA bicara atau tidak? Bos saya yang orangnya rendah hati, sederhana, dia yang agak kelabakan ya. Kalau dia bilang tidak mengizinkan saya bicara, pasti saya kena tegur. Kenapa saya bicara? Tapi kalau dia bilang saya mengizinkan saya bicara mewakili perusahaan, kalau nanti saya salah ngomong, gimana? Tapi akhirnya bos saya bilang, iya, Esther mewakili perusahaan A untuk bicara dengan Bapak. Oh, oke, katanya kalau begitu silahkan bicara. Ya sudah, saya bicara lagi lebih lanjut apa yang saya pikir perlu disampaikan tanpa ada rasa takut atau rasa kecil hati atau hal-hal yang seperti itu ya. Setelah selesai meeting, saya bilang sama bos saya bahwa si Bapak perusahaan B itu kurang ajar dalam tanda kutip. Dia nggak hormat sama bos saya, dia menekan bos saya dengan menunjuk saya ini siapa, kok berani-beraninya ngomong gitu ya. Jadi saya memberi kesan kurang baik tentang bos B ini kepada bos A saya ya. Itu pendapat saya. Tapi kalau saya melihat dari sisi kerahiman, memang dealnya nggak jadi, ya, karena ada banyak masalah. Ya, yang itu saya bilang bos B-nya itu agak mau menang sendiri terus, dealnya nggak jadi. Tapi di situ sekarang kalau saya evaluasi dari sisi kerahiman, itu semua sudah karyanya Tuhan, sudah Tuhan pimpin. Jadi segala sesuatu itu bicara tentang kerahiman Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi bos saya, begitu mengasihi saya juga, sehingga dengan adanya perdebatan tersebut, deal nggak jadi. Kalau waktu itu dealnya jadi, wah, kita akan makin ditekan-tekan sama dia, makin diinjak-injak dalam tanda kutip, karena posisi dia jauh lebih tinggi, lebih berkuasa, dan ya lebih ngomong seenaknya gitu ya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau saya sudah belajar tentang kerahiman, saya sudah tahu banyak baca tentang kerahiman, melalui kejadian itu saya bisa bersyukur bahwa setiap yang saya lihat, yang saya alami, berbicara kepada saya tentang kerahimannya Tuhan, kebaikannya Tuhan, perlindungannya Tuhan. Tapi waktu dulu saya anggap, wah ini si bos B nggak beres Pak. Jadi nggak mau joinnya itu bukan karena sebab lain, tapi ini nggak beres gitu ya. Dan memang bukan kita yang ditolak, bukan kita yang menolak. Si bos B yang menolak karena saya nggak mau lah join sama kalian. Mungkin saya nggak tahu bos B punya tujuan yang lain ya, tapi tidak terjadi. Dan waktu itu sedikit ada penyesalan. Tapi sekarang setelah dievaluasi kembali, saya bersyukur karena itulah yang Tuhan lakukan melalui karyanya Tuhan, karya kerahiman Tuhan. Jadi berbicara tentang kerahimannya. Dan keadilan pun mengalir dari kasih.
ini juga satu contoh ya, dalam perusahaan kan memang ada aturan ya, ada aturan. Salah dihukum, salah SP, salah lagi misalnya sampai dipecat. Nah, pernah suatu kali ada satu manajer melihat ada satu karyawan melakukan kesalahan. Jadi manajer ini, dia manajer personalia, dia mengambil satu tindakan harus dipecat orang ini karena salah besar gitu ya. Dievaluasi oleh kita yang lain-lain. Nah, bos saya, ownernya bilang bahwa kalau keadilan tidak pakai kasih, hanya melulu bicara adil, bicara salah hukum, salah dihukum, maka yang terjadi akan timbul suatu kekejaman. Memang betul dia salah, memang harus dipecat, harus dihukum karena ada aturannya. Ya. Tapi kalau nggak pakai hati, bisa jadi kejam. Nah, di sini dikatakan keadilan pun mengalir dari kasih. Jadi kalau kita melakukan sesuatu keadilan pun tetap dasarnya adalah kasih. Jangan hanya berdiri sendiri keadilan tersebut. Lanjut. Di 654. Aku tahu bedanya pengakuan dosa dan bimbingan rohani. Pengakuan dosa mengaku dosa. Beda dengan bimbingan rohani. Bapak pengakuan berbicara, tapi aku sama sekali nggak ngerti. Pernah suatu kali waktu Suster Faustina pergi untuk menerima sakramen tobat, dia mengakukan kesalahannya, pelanggarannya, dan waktu Bapak pengakuan itu mengatakan sesuatu, dia nggak ngerti apa yang dikatakan oleh Bapak pengakuan tersebut. Dan di sana dia mendengar Yesus berkata, dia melihat Yesus yang tersalib dan Yesus berkata, dalam sengsarakulah engkau harus mencari terang dan kekuatan. Jadi waktu pastor itu bicara, Suster Faustina enggak ngerti karena memang Tuhan mau menunjukkan solusinya, menunjukkan jalannya bahwa dalam sengsarakulah engkau harus mencari terang dan kekuatan. Jadi terang dan kekuatan itu ditimba, dicari dalam sengsaranya Tuhan. Dengan merenungkan, dengan menghayati, dengan memeditasi, Tuhan akan memberikan kekuatan dan terang. Sesudah pengakuan dosa, kemudian Suster Faustina merenungkan sengsara Yesus yang pedih. Kalau saya biasanya setelah mengaku dosa, pastor memberikan penitensi ya. Dia katakan doa 5 kali Salam Maria, doa 10 kali Bapa Kami. Ya udah saya keluar, saya berdoa. Dan mohon ampun sekali lagi dan udah selesai. Tapi hari ini kita belajar dari Suster Faustina, setelah selesai mengaku dosa, dia duduk diam merenungkan sengsara Yesus yang pedih. Ternyata yang aku derita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sengsaranya Yesus. Kita sering mengasihani diri sedemikian hebat sampai seolah-olah kitalah yang paling menderita di dunia ini. Tapi setelah merenungkan sengsara Yesus, Suster Faustina bilang, deritaku tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan deritanya Tuhan Yesus. Dan ternyata ketidaksempurnaan yang paling kecil pun merupakan penyebab penderitaan pedih tersebut. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak sempurna dengan sengaja, jadi ketidaksempurnaan yang kecil pun itu melukai atau menyebabkan penderitaan pedih tersebut. Contoh yang gampang, suami istri. Misalnya, saya dengar suami saya panggil saya, tapi saya lagi malas jawab. Jauh, mau apa sih panggil-panggil terus gitu ya. Terus misalnya saya diem aja. Waktu dia turun, dia bilang, tadi dipanggil nggak kedenger? Saya dengan enteng jawab, nggak kedenger, memang tadi manggil. Seolah-olah
tidak ada salah kan? Tapi dengan kita merenungkan sengsara Yesus, dengan memeditasi apa yang Yesus derita, apalagi di sini dikatakan ketidaksempurnaan yang paling kecil pun merupakan penyebab penderitaan pedih tersebut. Saya evaluasi lagi, saya salah. Saya mendengar, tapi saya pura-pura nggak dengar. Itu ketidaksempurnaan yang kecil ya, yang nggak ada artinya. Tapi itu menyebabkan Yesus menderita yang pedih. Silahkan Bapak Ibu evaluasi sendiri ya. Tapi itu yang saya rasakan. Jadi nggak boleh pura-pura. Nggak boleh masa bodoh. Harus peka, harus sungguh-sungguh dan harus tulus. Masih ingat ya cerita beberapa hari yang lalu, Suster Faustina capek sekali, bahkan buka jubahnya aja dia nggak sempat. Dengan sangat lelah diungkapkan dia nggak sempat buka jubah. Tapi akhirnya dia tetap harus buka jubah. Jubahnya udah dibuka, tiba-tiba ada suster minta ambilin air panas. Kalau jadi Suster Faustina kan bisa pura-pura tidur, menolak, capek, nanti lagi, dan banyak alasan. Tapi Suster Faustina menunjukkan dengan ketulusannya, dia pakai lagi jubahnya, dia ambil air panas seperti yang diminta oleh suster itu, padahal tahu lewat ke sana itu harus lewat lumpur semata kaki. Jadi yang diharapkan di sini adalah kita punya spirit kerahiman, kita belajar tulus. Lebih lanjut dikatakan oleh Suster Faustina, aku sungguh menyesal. Dan aku merasa berada dalam samudra kerahiman Allah yang tidak terselami. Dengan ketidaksempurnaan kecil itu pun karena menyebabkan Yesus menderita, maka dia menyesal. Dia nggak boleh melakukan ketidaksempurnaan yang sekecil apapun untuk membuat Yesus tidak menderita. Pada saat dia menyesal, dia merasa berada dalam samudra kerahiman Allah yang tak terselami. Jangan membela diri, jangan ngotot benar. Tapi kalau memang salah, akui kesalahan dan menyesal. Dan penyesalan itu mendatangkan rahmat berkat dari Tuhan untuk kita semua. Seperti yang Suster Faustina katakan, dia sungguh menyesal dan dia merasa ada dalam samudra kerahiman Allah yang tidak terselami. Satu contoh mungkin jadi bahan refleksi kita semua ya. Contoh misalnya kita menerima sakramen tobat. Menyesal atas segala dosa-dosa kita. Sebutin dosanya 1, 2, 3 ya, kita berdosa. Dan kita dapat absolusi. Kita selanjutnya berdoa melaksanakan penitensi. Setelah itu kita berdosa lagi atau apa? Biasanya ada dosa yang berulang. Dosanya ya itu lagi. Coba sekarang belajar dari Suster Faustina. Setelah selesai mengaku dosa, hening, meditasikan sengsaranya Yesus. Semoga hal ini boleh menjadi sumber kekuatan dan terang buat kita semua untuk kita menjadi semakin baik. Oke, kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu, terutama atas Suster Faustina yang Kau berikan kepada kami, di mana kehidupannya yang sederhana, kehidupannya yang sehari-hari, memberikan contoh kepada kami untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karena ternyata Tuhan, dengan ketidaksempurnaan kecil pun, aku sudah membuat Yesus menderita. Ampuni segala dosa-dosa, kelalaian, kelemahan kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk semakin sering merenungkan sengsara-Mu, sehingga melalui sengsara Tuhan, melalui renungan tersebut, kami boleh terus menimba terang dan kekuatan yang berasal daripada-Mu
untuk menjadi bekal hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Atas